Shalom pemirsa CBN Indonesia, senang rasanya kita bisa kembali untuk bertemu membahas Injil kebenaran dari buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini, yang saat sekarang ini kita ambil dari halaman 94 yang dengan judul besarnya Tuhan telah memilih kita. Ayat intinya sendiri terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berbunyi, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Di sini Tuhan telah memanggil kita atau telah memilih kita untuk kita hidup bersama dengan Dia. Sebab itu diakui kita adalah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani, atau orang-orang yang terpercaya untuk hidup dengan Dia, karena kita disebut adalah bangsa-bangsa yang kudus. Kita juga adalah kepunyaan Allah sendiri. Sebab itu kita harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita. Dan kita beritakan bahwa Tuhan telah memanggil kita semua untuk keluar dari kegelapan. Dan kembali lagi kita yang menentukan apakah kita ingin mendapatkan terang yang ajaib itu atau tidak. Kalau kita ingin mendapatkan terang yang ajaib itu, berarti kita harus mendengar apa kata Roh Kudus yang selalu berbisik kepada kita untuk kita berjalan dengan Dia tiap hari. Bacaannya, saat kita membaca firman Tuhan, betapa jelas terlihat bahwa umatnya menjadi aneh dan berbeda dari dunia yang tidak percaya di sekitar mereka. Posisi kita menarik dan menakutkan. Hidup di hari-hari terakhir, betapa pentingnya kita meniru teladan Kristus dan hidup mengikuti jejaknya. Pendapat dan kebijaksanaan manusia tidak boleh membimbing atau mengatur kita. Menariknya di sini, pada saat kita membaca firman Tuhan, kita akan tahu jelas apa maksud dan tujuan Tuhan kepada dunia kita ini. Akan terasa aneh dan berbeda dari dunia yang tidak percaya di sekitar mereka. Akan terasa aneh jikalau pada saat kita membaca Alkitab kita mengerti maksud Tuhan. Kita akan merasa aneh bahwa kehidupan kita ini sedang tidak baik. Tapi karena kita orang berdosa, maka kita juga tidak luput untuk jatuh, sehingga kita mengetahui bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik, tapi kita terus menjalani dan mengikuti jalan yang tidak benar itu. Sebab itu, pada saat kita membaca firman Tuhan, kita mengerti bahwa dunia ini sedang tidak baik-baik, maka kita juga harus terus berubah, karena dunia ini sedang menarik kita untuk masuk ke dalam kejatuhan itu. Tapi kita harus mempunyai kebijaksanaan yang penuh supaya kita tidak melihat hanya dengan ketertarikan kita atau dengan sesuatu yang kita pandang bagus, tapi kita harus mengerti bahwa apa yang dilihat bagus akan sangat menakutkan di depan. Contohnya seperti pada saat Adam dan Hawa diciptakan, mereka dititip di Taman Eden, mereka untuk merawat dan memelihara semua yang di sana. Pada saat jatuh ke dalam dosa adalah mata mereka melihat bahwa, mata Hawa melihat bahwa buah itu sangat menarik. Karena kita lihat sudah sangat menarik, sehingga dia tergoda karena adanya tipu muslihat iblis yang menipu dia, dan dia percaya bahwa apa yang dikatakan iblis itu benar. Jikalau kita belum kuat, maka kita minta terus Tuhan, dan kita selalu berubah setiap hari supaya kita kuat menghadapi akan kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita tidak meminta itu, maka kita sendiri yang membawa diri kita ke posisi di mana kita akan jatuh. Hidup di hari-hari terakhir, betapa pentingnya kita meniru teladan Kristus. Di sini juga dikatakan bahwa kehidupan kita terakhir di dunia ini atau di akhir zaman ini, kita harus bisa untuk meniru teladan Kristus yang Dia sudah contohkan kepada kita. Pada saat Dia datang, diuji, disalibkan, Dia mati dan bangkit untuk pergi menyediakan tempat, di mana itu Dia sudah memberikan kita contoh teladan Dia
rela berkorban. Apakah kita mampu untuk bisa rela berkorban? Contohnya seperti ada sebuah lirik lagu mengatakan bahwa siapa di dunia rela berkorban, siapa di dunia rela menghapus dosa, anak manusia telah datang dan menghapus dosa kita. Itulah adalah darah yang mahal yang kita tidak bisa bayar dengan apa yang kita punya di dunia ini, tapi yang kita bisa bayar hanya adalah menurut kepada Tuhan dan bisa rela berkorban seperti Dia. Pendapat dan kebijaksanaan manusia tidak boleh membimbing atau mengatur kita. Seringkali pendapat kita dan kebijaksanaan kemanusiaan kita harus juga kita tinggalkan. Di sini dikatakan bahwa tidak boleh membimbing atau mengatur kita. Keinginan kita tidak boleh kita ikuti, tapi kita yang harus mengendalikan keinginan kita dan pendapat kita supaya kita mengerti apa makna Tuhan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita mengerti maksud dan tujuan itu, maka kita sendiri mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam diri kita dan juga kehidupan kita. Mereka selalu menjauhi salib. Para hamba Kristus tidak memiliki rumah maupun harta mereka di sini. Seandainya mereka semua dapat memahami bahwa hanya karena perlindungan Tuhan kita dapat diizinkan untuk tinggal dalam damai sejahtera dan aman di antara musuh kita. Bukan hak istimewa kita untuk mengklaim bantuan khusus dari dunia. Seandainya kita semua dapat memahami bahwa hanya karena pelindung Tuhan kita dapat diizinkan untuk tinggal. Tempat kita bernaung sekarang adalah tempat yang dimana Tuhan izinkan untuk kita tinggal di situ. Dan juga pada saat kita diizinkan tinggal, Tuhan juga akan memberikan kita damai sejahtera dan aman dari segala cengkraman musuh kita. Dan juga kita diberikan harta untuk kita nikmati juga di sini. Tapi jangan kita salah menggunakan harta itu, karena kita merasa mempunyai harta, kita tidak mengindahkan akan Tuhan, atau kita tidak ingin untuk lebih dekat kepada Tuhan. Tapi dikasih itu supaya kita bersyukur bahwa Tuhan masih mencintai kita. Meskipun kita tidak punya sekalipun, Tuhan masih mencintai kita. Sebab itu Dia mengerti kita sehingga Dia memberikan kita harta, tempat tinggal, dan juga damai sejahtera dan keamanan dari segala musuh kita. Dari cengkraman dunia, Dia selalu menjaga kita untuk kita bebas dari musuh-musuh kita. Bukan hak istimewa kita untuk mengklaim bantuan khusus dari dunia. Jadi jangan kita senang bahwa kita mendapatkan bantuan karena keinginan kita. Seringkali kita melihat bantuan itu adalah suatu yang dibanggakan, di mana kita bisa mendapatkan itu. Tapi secara firman Tuhan kita pelajari bahwa harta itu datang dari dunia, berarti kita tidak boleh berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena yang kita harus berlomba-lomba untuk mendapatkannya adalah harta yang diberikan Tuhan, adalah tempat tinggal, damai sejahtera, dan juga keamanan. Itu yang harus kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Tapi kalau tidak, kita sendiri berlomba-lomba karena keinginan kita untuk mendapatkan harta bantuan dari dunia ini. Jadi tidak boleh kita untuk mengikuti kemauan kita terus atau keinginan kita terus, tapi kita harus berubah untuk kita kembali mengikuti akan Tuhan. Karena Dia sudah memilih kita sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan juga bangsa yang kudus, kepunyaan Dia sendiri. Berarti kita sudah mengerti bahwa Tuhan tidak mau kita untuk kembali berbalik arah ke dunia, tapi kita harus terus berjalan ke depan Dia supaya kita bisa mencapai titik di mana Dia berdiri, supaya kita saling berpegangan erat bersama dengan Dia dan terus berjalan, dan Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kita kepada kemenangan.
Kita harus setuju untuk menjadi miskin dan dibenci di antara manusia sampai peperangan selesai dan kemenangan dicapai. Menarik ya, di sini katakan bahwa kita harus setuju untuk menjadi miskin, di mana harta kita semua yang kita punya, kita harus berani untuk korbankan kepada orang-orang yang belum pernah menikmati itu. Sehingga pada saat kita mengorbankan itu, kita akan diakui dunia adalah kita sudah miskin, sudah tidak punya apa-apa. Tapi di sini kita juga akan dibenci. Kita sudah miskin, kita akan dibenci dengan cemooh-cemooh yang begitu pedas untuk kita dengar, di mana kita akan diejek-ejek karena dulunya kita kaya, sekarang jatuh miskin. Tapi kalau kita ingin mengikuti Tuhan, jalan itu harus kita lalui. Tidak ada jalan lain selain harus jatuh miskin dulu. Bukan berarti jatuh miskin karena tidak punya apa-apa, tapi kita memberikan harta kita kepada orang lain supaya dia juga nikmati akan berkat yang Tuhan titipkan kepada kita. Sehingga sampai peperangan selesai dan kemenangan itu dicapai, maka semua ujian yang kita dapatkan selama ini, kita akan mencapainya di akhir dengan apa yang kita rela berkorban itu. Kita tidak pamrih atau kita tidak minta balasannya, maka Tuhan juga akan mengerti hati kita. Sehingga kalau kita mengorbankan diri kita dengan tidak menginginkan akan kembalian itu, berarti Tuhan sedang memberikan kita pelajaran penting bagi kehidupan kita, di mana kita bisa menjadi contoh seperti dia yang mengorbankan dirinya untuk memberi darahnya yang kudus untuk menghapus dosa kita. Begitupun dengan contoh kecil seperti kita memberikan harta kita yang kita punya untuk kita tidak mempunyai apa-apa lagi, tapi kita mengorbankan kepada orang yang punya ataupun yang tidak punya. Itu adalah hal yang baik yang Tuhan inginkan untuk kita, karena kita bisa menjadi contoh untuk rela berkorban. Anggota Kristus dipanggil untuk keluar dan terpisah dari persahabatan dan roh dunia. Kekuatan dan kuasa mereka terletak pada pemeliharaan dan penerimaan Tuhan. Jadi, kalau kita anggota Kristus, berarti kita akan dipanggil untuk masuk ke dalam suatu kemah dan kita keluar dan terpisah dengan persahabatan dunia kita atau dengan teman-teman kita, lingkungan kita. Kalau Tuhan memanggil kita sebagai anggota Kristus, berarti kita harus tinggalkan itu. Kita masuk ke dalam sebuah tempat atau kemah di mana di sana adalah tempat yang damai dan juga aman. Kita akan berlindung di sana dan kita akan dijauhkan dari musuh-musuh kita. Karena pergaulan kita lah yang menentukan itu. Lingkungan kita, teman-teman kita yang bisa membuat kita untuk mengerti maksud Tuhan. Kalau kita berkumpul dan berbicara tentang hal dunia, maka itulah yang kita dapatkan adalah hal dunia. Tapi kalau kita kembali berkumpul dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan pembicaraan kita hanya kepada Tuhan, berarti itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan ingin hidupnya mau berjalan dengan Tuhan. Sebab itu Tuhan mengasingkan kita dulu, pisahkan kita dari roh-roh dunia atau sahabat-sahabat kita, sehingga pada saat kita sudah diakui atau kita sudah dikirim kembali, berarti kita sudah kuat, dilihat oleh Yesus bahwa kita sudah kuat untuk kembali menghadapi itu. Tapi jangan kalau kita kembali ke situ, kita terus berada di situ. Tapi kita harus mengerti kapan Tuhan suruh lagi ke situ dan juga kapan kita disuruh untuk pulang. Karena kalau kita terus-menerus kumpul di situ, kita juga akan kembali seperti yang dulunya. Tuhan tidak mau kita kembali seperti sebelumnya kita dimasukkan ke dalam kemah. Tapi Tuhan mau kita mempunyai waktu untuk bisa bertemu dengan Dia dan mempelajari apa makna kehidupannya, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Dia. Sama seperti Kristus di dunia, begitu pula para pengikutnya, orang percaya dan anak-anak Tuhan dan ahli waris bersama Kristus, dan kerajaan dan kekuasaan adalah milik mereka. Di sini banyak ya. Di sini katakan bahwa seperti Kristus di dunia ini, begitu pula para pengikutnya.
Pengikutnya seperti apa? Adalah orang-orang percaya dan juga ahli waris dan bersama dengan Kristus. Berarti orang percaya yang adalah kita adalah anak-anak Tuhan dan ahli waris bersama dengan Kristus. Dan kerajaan dan kekuasaan yang dimiliki Tuhan adalah milik kita juga sebagai anak-anak Tuhan dan juga ahli waris. Dunia tidak memahami karakter dan panggilan suci mereka. Mereka tidak menganggap penting pengangkatan mereka ke dalam keluarga Tuhan. Persatuan dan persekutuan mereka dengan Bapa dan Putra tidak nyata. Dan sementara dunia melihat penghinaan dan celaan mereka, dan mereka tidak tamak seperti orang dunia, maka orang dunia berpikir bahwa menjadi apa mereka nanti. Mereka adalah orang asing. Dunia tidak mengenal mereka dan tidak menghargai motif yang menggerakkan mereka. Di sini jelas ya, di mana kehidupan kita di dunia yang tidak mengenal Tuhan, berarti hidup mereka hanya begitu saja. Mereka yang mereka cita-citakan adalah untuk bisa mempunyai sekolah yang tinggi atau mempunyai pemahaman yang lebih tinggi dari orang lain. Tapi di dalam maksudnya Tuhan adalah kita bisa diberikan ilham atau hikmat yang tinggi untuk kita bisa berjalan, di mana kita akan berkorban untuk tidak mendapatkan pendidikan di dunia ini, tapi kita diberikan pendidikan yang kuat di dalam sekolah Kristus. Karena kita ingin untuk mencontohi teladan yang diberikan, sehingga pelajaran itu kita akan dapatkan bahwa pelajaran di dunia ini hanyalah untuk kita pahami di dunia, tapi pelajaran Tuhan kita pahami untuk selama-lamanya, dan sehingga pada saat Tuhan datang pun kita masih memahami akan maksud dan tujuan itu. Kita hidup bersama dengan Dia pun sama seperti itu. Sebab itu dunia ini hanya akan melihat motif hinaan dan celaan. Hanya itu yang mereka selalu perhatikan, sehingga mereka tamak dan juga mereka mau untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa dia bisa untuk capai di titik di mana orang lain capai. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa mengenal Dia lebih dekat hanya mengikuti tabiat Dia. Sebab itu Dia sudah memilih kita untuk menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, dan bangsa yang kudus. Sebab itu marilah kita mengerti bahwa Dia adalah orang yang telah menerima kita meskipun kita jatuh dalam dosa. Jadi marilah kita berusaha hidup kita terus berubah dan tabiat kita tingkatkan untuk lebih dekat saja kepada Tuhan. Mungkin ini saja yang dapat saya bawakan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.